Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuk Dalang jualan bakmi, selamat datang di channel YouTube kami. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi tentang sebuah aplikasi video editing yang menurut saya sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan bagus? Karena aplikasi ini meskipun gratis tapi fitur-fitur yang disediakan sudah cukup mumpuni untuk melakukan video editing sederhana. Jadi langsung saja ya teman-teman, nama aplikasinya adalah Shotcut. Oke. Seperti aplikasi pada umumnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasinya. Teman-teman bisa download aplikasi Shotcut di Shotcut dengan mengetikkan shotcut.org. Nah, yang ini. Kita enter, langsung masuk. Di sini ada link untuk mendownload. Teman-teman bisa langsung klik to download. Nah, di sini dia menyediakan software yang bisa digunakan untuk berbagai platform. Yang pertama dia menyediakan untuk Linux, macOS, dan Windows. Untuk Windows sendiri dia juga sudah tersedia dalam bentuk 64 bit dan 32 bit. Nah, untuk mengetahui bagi teman-teman yang menggunakan Windows, laptopnya 64 atau 32, teman-teman bisa mengeceknya di sini. Kita buka dulu foldernya, kita klik kanan di This PC atau My Computer, kemudian Properties. Nah, di Properties ini ada System Type. Nah, System Type inilah yang menunjukkan berapa bit ya software Windows yang kita pakai. Nah, di laptop saya ini dia tertulis 64 bit sehingga saya bisa pilih 64 bit Windows installer atau 64 bit Windows portable. Untuk pemilihan portable atau installer itu tergantung selera masing-masing. Bisa dipilih sesuai dengan kemampuan laptop yang teman-teman miliki. Oke. Langsung kita klik ya. Setelah kita klik, dia langsung muncul pop up untuk menyimpan softwarenya. Kemudian klik simpan. Setelah disimpan, kita bisa langsung download. Kita bisa langsung install. Saya asumsikan teman-teman sudah bisa ya melakukan install karena proses instalasi instalasi software ini sebenarnya sama saja dengan aplikasi-aplikasi lain. Tidak ada yang berbeda. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita melakukan install, sekarang kita coba buka ya aplikasinya Shotcut. Nah, mungkin agak loading sebentar ya. Karena aplikasinya ini meskipun tidak berat, tapi tidak terlalu ringan. Jadi butuh sedikit waktu untuk membukanya. Nah, ini sudah terbuka. Yang pertama yang bisa kita lakukan, dan ini adalah tampilan awalnya ya teman-teman. Kita memberi nama projectnya dulu. Misal kita kasih nama Uji Shotcut. Oke. Nah, di sini ada project folder. Kita bisa tentukan tempat kita menyimpan project kita nanti. Misalnya kalau saya di sini saya pilih folder Shotcut yang sudah saya buat. Select folder. Kemudian kita juga bisa mengatur video mode. Nah, di sini banyak pilihannya ya, teman-teman. Mulai dari HD 720p 50 fps sampai UHD 2160p 60 fps. Namun saya biasa menggunakan HD 1080i 29,97 fps. Kemudian setelah kita atur tempat menyimpan projectnya, kita beri nama, kita atur video modenya, kita bisa langsung start. Nah, setelah kita start, ini adalah tampilan awalnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport. Nah, pelajaran pertamanya adalah mengimport video yang mau kita edit. Caranya bagaimana? Kita klik open file yang ada di atas kanan sebelah kiri. Open file. Nah, di sini saya punya video yang mau saya edit. Sebagai contoh ya teman-teman, ini sebagai contoh saja. Kita pilih video yang pertama yaitu open.
Nah, di shortcut ini begitu kita buka, kita import video, dia langsung play, langsung muter videonya. Jadi kita harus stop dulu. Nah, video ini, nah teman-teman bisa lihat di tengah agak bawah dikit ini ada dua tab, ada source, ada project. Projectnya belum bisa kita klik, projectnya source-nya tapi sudah bisa. Inilah video ini tampil di tab source. Nah, untuk bisa melakukan editing video, kita harus tarik video ini ke ini yang di bawah, namanya timeline. Ke timeline ini. Caranya tinggal kita tarik, klik, langsung kita tarik ke bawah. Nah, di sini. Tunggu sebentar, iya, dia sudah muncul. Ada timeline video, dan begitu kita klik project, dia sudah ada. Di source juga ada, di project juga sudah bisa kita klik. Oke teman-teman, itu tadi cara melakukan import. Nah, berikutnya saya ingin menunjukkan bagaimana cara memotong video. Di sini di timeline ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Dan ini namanya batasan atau kalau kita ketik di Word itu ini adalah kursornya gitu. Kursor posisi terakhir. Misalnya kalau kita ingin memotong video di sini. Nah, di sini kita ingin potong, kita ingin pisahkan video ini menjadi dua bagian. Kita bisa menggunakan ini, split at playhead. Nah, kita bisa gunakan ini dengan mengklik tanda split at playhead ini atau mengeklik huruf S. Nah, bisa kita klik, dia langsung terpotong teman-teman. Nah, ketika terpotong kita bisa tarik, kita bisa pisahkan. Nah, kita sudah bisa pisahkan. Nah, kalau kita play di antara yang terpotong ini, dia akan menjadi hitam, teman-teman, karena tidak ada isinya. Nah, begitu. Oke, begitu tadi yang pertama adalah cara memotong video. Kemudian di menit ke-35 saya ingin menghapus sebagian video. Nah, cara menghapusnya adalah kita potong terlebih dahulu. Coba ya, kita play dulu di menit ke-35. Detik ke-35. Karena di sini. Nah, di situ ada suara yang seharusnya tidak perlu. Bisa kita Nah, di sini bisa kita split atau ketik S. Nah, dia langsung terpotong. Karena di sini. Nah, saya ingin potong sampai di sini. Bisa kita ketik S atau kita klik tanda ini, split at playhead. Kemudian kita potong. Nah, setelah kita potong, dia langsung bisa kita hapus yang sebagian ini dengan cara mengklik tanda kurang ini. Atau di keyboard kita bisa ketik huruf X, dia langsung terpotong. Kursornya kita taruh di tengah sini, kemudian kita potong. Nah, dia langsung hilang. Jadi kalau kita putar, suara si bapak-bapak tadi tidak kedengaran lagi. Karena di sini. Nah, begitu. Itu tadi yang kedua, cara memotong video. Kemudian untuk yang sudah kita potong bisa kita rapatkan kembali dengan cara ditarik saja, dideketin. Gini, nah. Dia langsung ketarik. Gitu. Oke, berikutnya teman-teman, tadi kita sudah sampaikan cara import video, kemudian cara potong video, kemudian cara menghapus sebagian atau bagian dari video. Selanjutnya saya ingin mencontohkan bagaimana caranya memperbesar volume dari audio yang ada di dalam video ini. Caranya pertama, agar dia besarnya merata, kita harus blok semua video ini. Kita klik di bagian timeline ini. Kalau kita klik sebagian di sini, dia akan begini. Tapi kalau kita klik ini, dia semua. Nah, semua. Kemudian kita pilih filter. Filter. Nah, di sini terus kemudian kita klik tambah.
Kemudian di sini ada video, ada audio, kita pilih audio. Di bagian bawah ada gain volume. Nah, di sini bisa kita tambahkan beberapa desibel. Dengan cara kita arahkan kursor dan kita klik, atau naikin kursor juga bisa. Misalnya saya mau 20,5 dB. Coba kita putar ya. Dari awal. Assalamualaikum Nah, suaranya sudah besar teman-teman. Amin mau cerita Sudah agak lumayan dibanding yang hari tadi. ini Cuma di sini banyak noise-nya. Amin sama kakak Jia sama Noise-nya harus kita edit terlebih dahulu. Mungkin nanti itu akan ada video khusus bagaimana cara mengedit noise yang ada di audio supaya menjadi lebih bersih. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara memperbesar suara yang ada di dalam video. Kemudian selanjutnya saya ingin mencontohkan lagi yang bisa kita lakukan dengan aplikasi shortcut ini adalah menambahkan audio lain atau bisa juga musik atau ya biasanya musik atau back soundtrack. Nah kalau kita bikin video tutorial kalau nggak ada soundtracknya kan sepertinya kurang maksimal gitu. Nah, oke teman-teman, langsung kita open file, pilih audio yang mau kita tambahkan. Misalnya saya di sini punya Berton Spring Beer. Kita open. Nah, seperti biasa, begitu kita import seperti video tadi dia langsung muter, langsung play. Nah, kita pause dulu. Nah, untuk menambahkan audio ke dalam timeline, kita harus sediakan dulu tracknya. Tracknya dengan cara menambahkan audio, add audio track. Nah, bisa kita pilih add audio track atau Ctrl U. Kita bisa pilih ini. Nah, di sini ada A1, artinya audio 1. Ini bisa kita rename ya teman-teman. Misalnya kalau kita punya banyak audio yang mau kita tambahkan, kita bisa rename, kita bisa kasih nama supaya tidak bingung. Cuman karena ini hanya satu audio, saya biarkan saja namanya A1. Nah, setelah track audionya tersedia, nah kita masuk lagi ke tab source. Jangan lupa teman-teman, tadi audionya ada di tab source, sedangkan projectnya adalah video ini, karena video ini yang sudah kita tarik ke timeline. Nah, audionya supaya masuk ke timeline kita juga lakukan hal serupa, yaitu kita tarik ke track yang sudah kita sediakan di sini. Langsung kita insert. Kita coba. Sini terdengar ya teman-teman, suara musiknya masih terlalu besar sehingga suara video jadi kalah besar gitu. Oleh karena itu kita harus ubah dulu, kita kecilin sedikit audionya. Seperti sama kayak tadi, kita pilih menu filter, kita tambah audio, gain, video, atau kalau kita bingung kita bisa ketik di sini. Kalau biar cepat sesuai selera aja. Kita pilih video. Nah, dia langsung muncul. Bukan video ya, sorry. Volume. Nah, kita pilih. Aduh, sorry teman-teman. Ini agak nge-lag dia. Nah, volume. Nah, sama ini kalau yang tadi kita besarin, kalau ini yang kita kecilin. Nah, kita misalnya kurangin 29 dB. Coba kita tes ya, kita putar dari awal. Terlalu kecil ya teman-teman, kita agak besarin sedikit. Assalamualaikum teman-teman. Ini juga masih terlalu kecil. Kita kurangin berapa ya? 6 aja, 6. Minus 6. Nah. Hari ini seharusnya. Ini sudah agak lebih kecil ya teman-teman, atau kita bisa juga bikin
7 deh. 7. Coba kita putar ya. Assalamualaikum. Nah, ini sudah. Teman-teman. Suara musiknya sudah masuk. Mau jadi Volume musiknya sudah kita kecilin. hari ini Volume audio dari videonya sudah kita gedein. Itu tadi cara melakukan penambahan audio pada aplikasi Shortcut. Kemudian selanjutnya teman-teman, dalam membuat video di YouTube, utamanya di YouTube ya teman-teman, kita harus berhati-hati dalam menggunakan audio. Karena jika audio yang kita gunakan kita tidak memiliki lisensinya, maka video kita tidak akan bisa dimonetize. Nah, untuk itu saya punya tips nih teman-teman, bagaimana cara mendapatkan audio yang sudah free berdasarkan rekomendasi dari YouTube. Teman-teman bisa ketik aja di Google audio YouTube library. Nah, di sini teman-teman bisa enter. Ini sekedar intermezzo aja ya teman-teman ya. Di sini ada YouTube Audio Music Library. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, ini menurut saya sangat membantu ya teman-teman. Karena kita dalam membuat video biasanya tidak punya banyak musik nih. Kita bisa, nah di sini tersedia ribuan musik yang gratis dan bisa kita gunakan dari berbagai genre, mood, artis. Teman-teman bisa langsung download. Ini semua disediakan YouTube secara gratis. Banyak banget ini musiknya. Dari mulai durasinya juga bisa kita pilih, artisnya siapa juga bisa, moodnya juga bisa, genrenya juga bisa. Oke, itu tadi sekilas info teman-teman ya terkait dengan audio yang bisa kita gunakan sebagai soundtrack atau back song dari video yang sedang kita buat. Oke teman-teman, lanjut berikutnya saya ingin menunjukkan bagaimana caranya membuat transisi pada aplikasi Shortcut. Sebenarnya pada aplikasi Shortcut ini tidak ada fitur membuat transisi ya teman-teman, tapi kita tetap bisa membuatnya dengan menggunakan atau menggabungkan dua fitur, yaitu filter dan keyframe. Jadi begini teman-teman, sebelumnya ini sepertinya audionya kepanjangan, kita potong dulu audionya. Kita arahkan kursornya ke audio, kita taruh ini di sini, lalu kita potong. Nah, setelah audionya kita potong, bisa langsung kita buang, kita delete. Nah, jadi ini sudah sama ya panjangnya antara panjang video dan panjang audio. Nah, tadi jika kita ingin membuat transisi dari video yang kedua dan video yang ketiga, caranya adalah pertama kita arahkan kursor kita di video yang kedua. Kemudian kita klik filter. Kita tambah seperti biasa, kita tambahkan filter brightness. Kita ketik aja ya teman-teman, brightness. Kemudian kita pilih. Nah, di sini ada tanda seperti jam. Kita bisa pilih use keyframe for this parameter. Artinya kita ingin menggunakan keyframe untuk parameter brightness pada video yang sudah kita pilih ini. Hanya pada video yang ini ya teman-teman. Jadi tidak berlaku di video ketiga ataupun video pertama. Jadi kita bisa klik use keyframe for this parameter. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, keyframe-nya ini hanya untuk video yang kedua. Teman-teman bisa men-zoom in dan zoom out timeline ini dengan mencet kontrol dan kursor pada mouse. Nah, kemudian kita bisa arahkan apa namanya ini ya, play ahead kalau tadi bahasa shortcutnya di sini untuk di akhir untuk menurunkan menjadi 0. Jadi di akhir, ini belum udah akhir ya. Kita turunkan menjadi 0 supaya gelap. Kemudian kita mau di sini dia mulainya terang
sampai di sini dia masih terang. Ini bisa kita naikkan. Bisa kita naikkan sampai 100. Atau kita ketik aja 100. Nah, di sini artinya videonya dari sini brightness-nya 100 sampai di sini dia akan perlahan-lahan turun menjadi sampai akhirnya 0. Nah, titik ini bisa kita buang saja. Remove. Nah, dia pindah ke sini. Oke. Untuk mempreview hasil dari keyframe yang kita buat atau brightness yang kita anggap sebagai transisi dalam aplikasi Shotcut ini, kita bisa kembali ke timeline. Jadi di sini sudah ada dua dia, ada keyframe, ada timeline. Kita kembali ke timeline. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, misalnya kita dari sini ya. Kita mulai play videonya. Dia masih terang. Kemudian dia makin gelap dan menjadi sangat gelap. Nah, adapun durasi gelap terangnya itu kita bisa atur di sini ya, di timelinenya ini. Kita bisa mulai dari sini atau dari sini. Itu tergantung sesuai selera kita. Oke teman-teman, itu tadi cara membuat transisi dengan menggunakan aplikasi Shotcut. Jadi dalam video ini saya sudah sampaikan pertama tadi cara mengimport video, kedua cara memotong video, ketiga cara membuang sebagian dari video, ketiga cara menambahkan musik atau audio, keempat cara mengatur transisi. Nah, kemudian teman-teman dengan memanfaatkan fitur keyframe ini juga kita bisa menambahkan, kita bisa melakukan satu teknik yang menurut saya juga sangat penting. Jadi biasanya ketika teman-teman ingin membuat video dengan diiringi suara musik, teman-teman ingin ketika teman-teman tidak bersuara, musiknya tetap besar, tapi ketika teman-teman bersuara, ada suara dalam video, musiknya mengecil. Jadi suara musik tidak stabil, menyesuaikan dengan suara yang ada di dalam video. Nah, di aplikasi Shotcut ini itu mungkin untuk bisa kita lakukan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita kembali ke timeline dulu. Nah, di timeline ini kan tadi sudah ada video, sudah ada musik. Kita ingin di awal-awal suara musiknya besar sampai muncul suara yang ada di dalam videonya. Maka kita atur volume audio dengan menggunakan keyframe. Nah, volume audionya tadi kan -9, kita kurangi dari suara aslinya sebesar 9 desibel. Kita bisa naikkan menjadi 0 atau sesuai dengan suara aslinya dengan menggunakan keyframe untuk hanya beberapa detik pertama saja. Nah, bagaimana caranya? Kita klik keyframe ini. Nah, kita ingin di bagian awal suara audionya ini 0 desibel, artinya sesuai dengan aslinya. Tinggal kita naikkan saja teman-teman. Nah, kita bikin 0 aja, 0. Kita ketik aja lah 0 gitu. Nah, tapi kita ingin sejak dari sini dia turun menjadi tadi -9. -9. Oke. Di sini -9. Kalau di sini dia kita bikin 0, sorry, ini dia keikut lagi. 0. Nah, kita ingin di sini 0 atau di sini 0, di sinilah. Di sini 0, mulai 0. 0. Ini kebanyakan, sorry. Ini masih 0. Di sini kita mau turunin -9. Nah, begini maksudnya teman-teman. Ini kita hapus saja. Jadi dia titiknya di sini. Nih. Jadi ini awalnya dia 9, tapi di detik ini dia turun lagi ke -9.
Awalnya dia 0 ini, 0. 0, kita bikin 0 aja ya, ini 0,5. 0. Jadi awalnya dia 0, berikutnya dia turun ke minus 9. Untuk mencobanya, kita bisa kembali ke timeline lagi. Kita coba ya. Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi kelihatan kan teman-teman perbedaan suaranya. Pertamanya dia normal. Assalamualaikum teman-teman. Iya, kemudian suara musiknya menjadi pelan. Nah, kalau videonya panjang, teman-teman bisa atur bolak-balik atasnya, bisa juga. Cuman mungkin memang karena ini harus manual ya mengaturnya sesuai dengan suara kita. Tapi paling tidak untuk intro dan outro kita sudah bisa atur, teman-teman. Intronya musiknya kita gedein sampai suaranya muncul kita pelanin. Dan di akhir video kita juga bisa atur suaranya, tiba-tiba musiknya kita besarkan lagi. Kira-kira itu teman-teman. Oke teman-teman, jika kita sudah merasa cukup dengan untuk sementara, nah ini untuk sementara teman-teman. Nanti masih banyak yang bisa kita gali dari aplikasi Shotcut ini. Mungkin di video-video selanjutnya jika teman-teman ada saran, masukan hal-hal apa yang ingin dilakukan di Shotcut, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Atau teman-teman masih memerlukan penjelasan dari apa yang telah saya sampaikan, teman-teman juga bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita bikin video berikutnya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya juga ingin menyampaikan bagaimana cara mengekspor video ini. Jadi setelah kita rasa cukup, ini kita anggap cukup. Setelah kita rasa cukup videonya, kita bisa lakukan export. Export di sini ada menu export atau di file export video, atau bisa juga kita pilih Ctrl E. Nah, ketika kita ingin mengekspor, kita bisa disediakan berbagai macam ukuran dan kualitas video. Kalau untuk YouTube biasanya kita langsung pilih yang ini saja, YouTube. Kemudian kita export file. Export file ini kita diarahkan untuk memilih folder yang akan kita pakai untuk menyimpan hasil video yang telah kita edit. Oke teman-teman, begitu setelah kita ekspor selesai, lalu teman-teman bisa lakukan upload di YouTube masing-masing. Oke, saya kira sementara cukup itu dulu teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya harap video saya bisa bermanfaat dalam membantu teman-teman melakukan edit video dengan menggunakan aplikasi gratis, namun fiturnya tidak kalah dengan aplikasi berbayar. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.